Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Pastinya Kak, sehat Harus semua. sehat semua ya. Makannya yang baik. Terus selalu ikuti apa yang mama papa bilang. Nah adik-adik, kita mau mulai sekolah minggunya ya Kak? Iya. Adik-adiknya udah siap? Siap dong ya. Kita duduk yang manis untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ikuti semua ibadahnya dengan sikap yang apakah? Baik. Nah, yuk kita mau memuji Tuhan. Hari ini semua bersukacita. Mana senyumnya? Kalau semuanya bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi. Apakah? Kita mau nyanyi memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Kita Yuk, berdiri semuanya ya. kita berdiri. Kita bersama tepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Mana senyumnya? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi ya, lebih semangat nyanyinya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adiknya. Nah adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita mau nyanyi lagu T-A-A-T taat. Siap ya? Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pinter. Wah, adik-adik, siapa di sini mau jadi anak yang taat? Wah, Kak Dina sama kakak-kakak di sini semuanya mau jadi anak yang taat. Berarti adik-adik juga mau ya jadi anak-anak yang taat. Seperti siapa tadi di lagu yang sebelumnya? Seperti Tuhan Yesus yang juga taat. Dan kalau kita jadi anak-anak yang taat, Tuhan pasti senang. Yuk kita mau ingat untuk jadi anak yang taat sambil bernyanyi. Anak-anak taat pada Allah. Ikuti ya gerakannya ya. Anak-anak taat pada Allah, taruhlah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, taruhlah kasih-Nya. Anak-anak taat
kita nyanyi semua ya. Yuk kita nyanyi sama. Adik-adik, sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan berkati kami semua supaya dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Hai adik-adik, sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Duduk yang rapi dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya ya. Hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8. Kau ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8. Kali ini teman kita Jesa akan membacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Adik-adik masih ingat dengan 7 orang ini? Ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Siapakah mereka ini? Iya betul, mereka ini adalah 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk membantu pelayanan mereka pada waktu itu. Nah, kali ini kita mau berkenalan dengan salah satu dari ke-7 orang itu, yaitu bernama Stefanus. Seperti yang sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5, kita tahu bahwa Stefanus ini adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dia juga punya banyak karunia roh, rajin, dan sudah pasti taat kepada Tuhan. Yuk, kita mau bertemu dengan Bapak Stefanus supaya kita lebih mengenal Bapak Stefanus. Hai Bapak Stefanus, wah selamat datang di Sekolah Minggu GKI Depok. Senang sekali kami akhirnya bisa berjumpa dengan Bapak Stefanus. Halo semuanya, saya juga senang bisa hadir di sini di Sekolah Minggu GKI Depok. Pak Stefanus, adik-adik di rumah ingin lebih mengenal tentang Bapak Stefanus. Jadi, hari ini kami ingin bertanya kepada Bapak Stefanus supaya kami lebih mengenal. Boleh kan, Pak? Tentu saja boleh, saya senang sekali. Silakan. Nanti saya akan ceritakan tentang saya. Nah, Bapak Stefanus, seperti yang sudah kami ketahui minggu lalu, Bapak Stefanus ini kan salah satu dari 7 orang yang dipilih para rasul untuk membantu pelayanan kepada jemaat waktu itu. Jadi ketika
ketika Bapak tahu bahwa Bapak terpilih oleh para rasul, Bapak merasa seperti apa ya, Pak? Apa yang Bapak rasakan waktu itu? Yang pasti saya sangat bangga, bahagia dan senang. Karena tugas ini kan tugas dari Tuhan. Tugas Bapak waktu itu kan bukan tugas yang mudah ya, Pak. Apalagi waktu itu jemaat kan tidak hanya 10 atau 50 orang. Sudah banyak sekali jemaat waktu itu. Iya, betul sekali. Kami bertugas untuk membagi-bagi makanan kepada jemaat waktu itu, supaya tidak ada yang terlewatkan. Berarti tugas Bapak dan teman-teman waktu itu sangat berat ya? Bapak nggak merasa lelah atau capek melakukan tugas itu, Pak? Memang sih banyak sekali yang harus kami kerjakan. Tapi saya tidak merasa capek, tidak merasa lelah. Saya senang melakukan tugas ini. Saya melakukannya dengan gembira karena saya cinta kepada Tuhan Yesus. Jadi walaupun banyak tugasnya, saya tetap kerjakan dengan gembira, dengan sukacita dan dengan taat sampai selesai dan bertanggung jawab pastinya ya. Wah, senang sekali mendengar cerita dari Bapak. Kami juga ingin menjadi seperti Bapak Stefanus, menjadi anak-anak yang dapat melakukan tugas dengan baik, dengan taat dan bertanggung jawab. Karena kami juga mengasihi Tuhan Yesus loh. Jadi kami pun ingin jadi anak-anak yang selalu taat dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas kami. Terima kasih ya Pak Stefanus sudah mau berkenalan dengan kami. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengenal tentang Bapak Stefanus, salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk membantu Rasul. Apa ya yang bisa kita contoh dari Bapak Stefanus ini? Iya betul. Yang pertama, kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, sayang kepada Tuhan Yesus, kita pasti juga taat kepada Tuhan. Nah, selain itu, apalagi yang mau kita contoh dari Bapak Stefanus? Ketika mendapatkan tugas, tadi apa yang dikerjakan oleh Bapak Stefanus ya? Iya betul, Bapak Stefanus mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, mengerjakan sampai selesai. Dan dengan gembira, dengan sukacita, tidak bersedih hati, tidak sambil menggerutu, tapi dengan tetap bersukacita dan bergembira. Nah adik-adik, walaupun sekarang adik-adik hanya di rumah saja, pasti adik-adik juga punya tugas-tugas yang harus dikerjakan. Misalnya di rumah, mungkin adik-adik punya tugas harus menyiram tanaman pada saat sore hari atau pagi hari. Nah, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan, kita mau mengerjakan tugas itu dengan sukacita, dengan bertanggung jawab. Kita kerjakan tepat waktu. Kalau memang harus pagi ya pagi, kalau sore ya sore. Atau mungkin ada tugas yang lain lagi. Walaupun tidak harus datang ke sekolah, tapi adik-adik ada jam-jam tertentu untuk mengikuti pelajaran online atau pelajaran jarak jauh, bukan? Nah, adik-adik, jangan malas ya. Kita harus tetap bertanggung jawab. Kita siapkan diri dengan baik, bangun pagi, langsung persiapkan diri untuk mengikuti pelajaran jarak jauh. Dan misalnya ibu guru, bapak guru memberikan tugas, kita juga mengerjakannya dengan bertanggung jawab dan dengan bersukacita. Jangan terlambat mengumpulkan tugasnya ya adik-adik.
Selain itu apa lagi ya? Apa ya tugas sebagai anak Tuhan, anak sekolah minggu? Oh iya, kita harus tetap rajin berdoa dan bersaat teduh. Walaupun mungkin saat teduhnya nggak langsung diserahkan kepada kakak sekolah minggu, tapi jangan lupa untuk bersaat teduh ya. Nah, adik-adik, kakak percaya kita semua pasti mengasihi Tuhan dan kita mau menjadi anak-anak yang selalu taat mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab. Yuk, sekarang kita mau sama-sama berdoa supaya kita dimampukan oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang selalu taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah boleh belajar dari Stefanus. Kami juga mau menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, yang selalu taat, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita hari ini. Cerita tentang siapa adik-adik? Tentang Stefanus yang taat. Begitu juga dengan kita semua adik-adik. Kita mau jadi anak-anak yang selalu taat. Pintar adik-adiknya. Nah, adik-adik sekarang kita udah selesai sekolah minggunya ya Kak? Iya, kita udah mau selesai nih sekolah Kita minggunya. sudah mau selesai sekolah minggunya. Adik-adik, kita sebelum mau selesai sekolah minggunya, yuk kita mau berdoa sambil bernyanyi, lipatkan tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami untuk sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Stefanus, yang selalu taat kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau selesai, kiranya Tuhan yang selalu jagai kami dan lindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Sekolah minggunya sudah selesai adik-adik ya Kak? Iya, sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.